Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dini Nurgaisani Farhana, Delia Nurpuspitasari, Hanifa Nur Amalia, dan Maulia Vinka Franola. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan menjelaskan mengenai salah satu produk bioteknologi konvensional, yaitu kombucha. Baik teman-teman, sebelum mengenal apa itu kombucha, kita harus mengetahui dulu apa itu bioteknologi ya. Jadi, bioteknologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Sehingga bioteknologi didefinisikan sebagai teknologi yang berkaitan dengan manipulasi sistem atau proses biologi untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan. Tetapi pada era modern ini, bioteknologi lebih tepat didefinisikan sebagai pemanfaatan proses-proses biomolekuler dan seluler dari organisme hidup untuk menghasilkan produk-produk tertentu yang dapat dimanfaatkan. Nah, pada umumnya bioteknologi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan dilakukan secara turun-temurun tanpa memahami organisme yang berperan dan bagaimana reaksinya. Sedangkan bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang melibatkan multidisiplin ilmu antara lain biokimia, biomolekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, fisika, dan disiplin ilmu lainnya. Jadi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu mengenai bioteknologi konvensional saja, yang dimana bioteknologi konvensional ini dikenal sejak lama pada saat pembuatan makanan dan minuman secara fermentasi di Mesir tahun 7600 sebelum Masehi. Di negara kita, proses ini secara tradisional sudah dikenal oleh masyarakat. Salah satu contoh produknya yaitu berupa teh kombucha. Baik teman-teman, pasti kalian penasaran dong apa itu teh kombucha? Atau dari teman-teman apakah ada yang sudah pernah mendengar kata kombucha? Nah, jadi teh kombucha merupakan salah satu minuman tradisional yang sangat menarik karena teh ini merupakan hasil fermentasi yang dilakukan oleh kultur simbiotik. Bahan utama kombucha yang sering kali digunakan adalah daun teh hitam, teh hijau, atau teh oolong. Namun dapat juga dibuat melalui infused water menggunakan buah-buahan, daun mint, bunga melati, dan sebagainya. Simbiotik tersebut berupa jamur kombu dan biasa disebut dengan jamur dipo atau jamur banteng. Jamur kombu juga biasa disebut dengan Scooby. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu Scooby? Apakah udah ada yang pernah dengar apa itu Scooby? Nah, jadi Scooby merupakan salah satu bahan utama yang digunakan dalam pembuatan teh kombucha. Scooby atau kultur kombucha terbentuk seperti pancake yang berwarna putih pucat dan bertekstur kenyal seperti karet dan menyerupai gel. Kultur yang disebut pelikel ini terbuat dari selulosa hasil metabolisme bakteri asam asetat. Kultur kombucha dapat terletak mengapung di permukaan cairan atau kadang dijumpai tenggelam di dalam cairan teh kombucha. Kultur kombucha mencerna gula menjadi asam-asam organik, vitamin B dan C, serta asam amino dan enzim. Kultur ini juga berperan sebagai mikroorganisme probiotik yang baik bagi kesehatan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pembuatan teh kombucha itu? Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, adapun alat yang kita gunakan di sini yang pertama ada panci stainless steel, yang kedua ada toples kaca, yang ketiga ada serbet atau sapu tangan, dan yang keempat karet gelang atau tali. Sedangkan
Bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama di sini kita menggunakan 2-3 liter air bersih. Yang kedua, kita menggunakan 2-3 ons gula pasir putih. Yang ketiga, teh secukupnya. Yang keempat, Scooby atau gel berwarna putih. Dan yang kelima, cuka atau starter kombucha. Nah, selanjutnya di sini ada langkah kerja pembuatan teh kombucha. Silakan kita simak video berikut ini. Cara membuat kombucha takaran 2 liter. Yang pertama, kita siapkan daun teh, gula, air panas, air matang, Scooby, dan starter kombucha. Nah, pertama kita seduh teh. Kemudian, jika kita tidak suka warna yang pekat, takaran daun teh bisa dikurangi. Nah, rendam kurang dari 5 menit, lalu tehnya disaring. Setelah disaring, kita tuangkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan. Dinginkan teh di suhu ruangan. Kemudian, campur teh dengan air matang dingin, tetapi bukan air es. Pastikan teh dalam keadaan kondisi dingin. Lalu masukkan starter kombucha dan juga Scooby. Kemudian siapkan beberapa lapis tisu. Lalu kita tutup menggunakan tisu. Bisa juga kita tutup menggunakan kain ya. Lalu kita rekatkan menggunakan karet. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita fermentasi 7 hingga 12 hari. Nah, gimana sih cara penyimpanannya? Yang pertama, jangan simpan di tempat yang langsung terpapar sinar matahari. Dan yang kedua, letakkan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang bagus. Nah, teh fermentasi kombucha siap untuk dihidangkan. Nah, setelah pembuatan teh kombucha tersebut selesai, bagaimana sih hasil fermentasi dari teh kombucha tersebut? Nah, hasil akhir dari dilakukannya fermentasi tersebut secara umum akan mengalami perubahan yang cenderung sama, yaitu mengalami perubahan warna yang menjadi lebih terang. Nah, semakin lama waktu fermentasi, maka akan semakin jauh tingkat perubahan warna pada minuman teh kombucha. Hal tersebut terjadi karena adanya aktivitas dari konsorsium mikroba dan dari Scooby yang akan mendegradasi warna. Pendegradasian warna ini terjadi karena mikroba yang memanfaatkan total soluble solid sebagai energi, sehingga lama-kelamaan larut dalam media akan habis dan cairan menjadi bening atau tidak berwarna. Selain itu, dalam fermentasi minuman teh kombucha juga menghasilkan lapisan selulosa hasil bentukan dari Scooby. Lapisan atau lempengan baru tersebut disebut sebagai baby Scooby, yang kemudian dapat digunakan sebagai starter fermentasi minuman teh kombucha. Semakin lama masa fermentasi, maka lempengan selulosa tersebut akan semakin tebal. Nah, perlu kalian ketahui, jenis teh yang berbeda dan lama waktu fermentasi akan memberikan warna yang berbeda pada kombucha. Jika teh yang digunakan memiliki warna yang lebih gelap, selama proses fermentasi Scooby juga akan terlihat lebih gelap. Nah, perubahan dari warna Scooby ini menjadi gelap disebabkan oleh yeast yang menempel pada area Scooby dan terlihat seperti benang-benang yang menggantung dan membentuk bercak berwarna coklat atau kuning sehingga tampilan menjadi lebih gelap.
Nah, berdasarkan materi dan pembuatan teh kombucha tersebut, apa aja sih manfaat dari teh kombucha ini? Nah, perlu kalian ketahui bahwa teh kombucha ini banyak sekali manfaatnya, terutama bagi kesehatan tubuh kita. Seperti yang pertama sebagai sumber probiotik, yang kedua mengandung antioksidan, yang ketiga bisa membunuh bakteri, yang keempat menurunkan resiko penyakit jantung, dan yang kelima dapat menurunkan resiko diabetes tipe 2. Nah, berhubung materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu akan memberikan kalian evaluasi atau penilaian berupa latihan soal yang akan kalian kerjakan melalui link quizzes. Nah, kalian bisa akses link quizzesnya di description box video ini. Jadi, kesimpulannya adalah proses fermentasi kombucha menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dijumpai dalam teh sebelum fermentasi. Nah, kombinasi antara senyawa berkhasiat dalam teh dengan senyawa yang terbentuk selama proses fermentasi membuat kombucha menjadi minuman dengan khasiat yang jauh lebih besar dibandingkan teh seperti biasanya. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah wawasan pengetahuan kalian. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.